Hai, selamat datang kembali di video saya bersama saya Mustafa. Kali ini saya akan mereview Canon EOS 7D, kamera yang sangat legendaris dan profesional. Sebelum saya melakukan review, buat teman-teman semua tolong follow Instagram saya ahzan_mustafa dan juga kamerabekas.id. Untuk kamerabekas.id adalah Instagram untuk pasang iklan tentang kamera ataupun aksesoris kamera. Untuk pasang iklannya gratis. Nah, kembali ke review kamera. Untuk kamera EOS 7D, ini adalah kamera yang sangat profesional dan kamera ini rilis sekitar tahun 2009, berarti sudah 10 tahun lebih usianya, tapi masih worth it, masih bisa digunakan untuk memotret secara profesional. Nah, untuk kamera EOS 7D ini kita ngomongin langsung dari kelebihannya. Untuk kelebihannya sendiri, EOS 7D ini dia memiliki bodi berbahan magnesium alloy dan juga sudah dilengkapi dengan waterproof, artinya dia sudah tahan cipratan air dan debu. Lalu bersensor 18 megapiksel dan viewfinder sebesar 100%, yang artinya viewfinder ini sama dengan viewfinder full frame dari Canon 5D ataupun 1D. Nah, untuk kelebihannya lagi, dia interface-nya sangat menarik dan dia sangat quick access, dimana di sini ada tombol menu, picture style, info. Nah, untuk info ini digunakan untuk mematikan LCD ataupun mengaktifkan LCD seperti ini. Bisa memilih juga horizon atau ke tampilan standar seperti ini. Nah, kemudian ini ada tombol play. Untuk tombol play ini adalah tombol galeri seperti biasanya. Selain itu juga interface-nya ini bagian sini, bagian kanan itu terdapat ada daya komando, roda kemudi di sini, bukan kemudi, roda daya, kemudian ada analog, kemudian ada switch live view kamera ataupun video seperti ini, dan ada tombol start stop. Start stop ini bisa, kalau untuk video dia untuk merekam dan stop rekam. Kalau untuk switch ke kamera dia untuk live view ataupun balik ke seperti ini. Di sini ada AF on, ini untuk mengaktifkan autofocus. Jadi kalau dipencet ini autofokusnya jalan. Kemudian ini untuk exposure lock atau mengunci exposure. Jadi ketika kamu sedang ini ya, mengunci objek yang memiliki nilai exposure sekian, kemudian di lock, nanti ketika kamu akan memotret benda yang lain, exposure yang dikunci akan bernilai sama dengan yang dikunci sebelumnya. Kemudian ini untuk menampilkan titik fokus sama seperti Canon yang lain, dia ada di sini. Kemudian di bagian atas ini adalah ada tombol action, di mana ini adalah metering, kemudian WB, terus ada AF, ada drive ini untuk memilih ini single shoot ataupun high speed continuous, low speed continuous ataupun timer. Kemudian ada ISO. Untuk Canon EOS 7D ini kelebihannya dia ISO-nya mampu sampai 12.800 maksimalnya ya. Tapi untuk terbaiknya itu dia 800 pun sudah bagus. Tapi kalau lebih dari 1000 hingga nilai tertinggi dari ISO, dia akan menghasilkan noise. Nah, kemudian kelebihan berikutnya dari 7D itu ketika kamu masuk di bagian menu, kemudian geser di sini di bagian bagian inilah icon nomor 2 dari kanan, itu ada autofocus atau drive. Kamu klik ini. Nah, di sini kamu bisa mengaktifkan mode titik fokusnya, mau diaktifkan semua ataupun hanya beberapa saja seperti ini. Kemudian apply. Nah, ini akan
mematikan dari yang 3 tadi ya, jadi hanya tinggal 2. Kemudian dari itu tidak hanya itu juga, nah untuk Canon 7D ini dia sudah mampu untuk mengadjustment autofocus dari bodinya ataupun dari lensa. Jadi kalau misalnya sensor dari 7D ini meleset fokusnya, kamu bisa di-adjust melalui sini. Jadi cara adjustnya itu ini di set, kemudian pilih info. Nah ini kamu tinggal geser aja. Sama kalau lensanya yang miss bisa di-adjust dari sini. Nah oke. Selain itu juga untuk kelebihannya, baterainya ini sudah berkapasitas sebesar 1800 mAh dari Li-ion. Untuk baterainya ini dia mampu menghasilkan sebanyak 1000 shoot foto. Itu yang saya dapatkan data secara langsung. Jadi untuk kamera tua seperti ini, DSLR yang baterainya sama dengan ini, itu mampu menghasilkan sebanyak 1000 shoot foto. Tapi untuk yang seri 3 digit, kebanyakan sih fotonya tidak sampai 1000, paling di bawah 1000 itu udah habis baterainya. Tapi untuk Canon ini dia sampai 1000 yang 7D ya. Oke, itu kelebihan yang saya omongkan dari 7D. Nah kelebihannya lagi itu dia sudah ini ya, 2 prosesor. Artinya Canon 7D ini dilengkapi dengan 2 prosesor. Nggak tahu itu fungsinya dari 2 prosesor itu apa. Mungkin ini ya untuk kecepatan itu tadi atau fokusnya ya, ataupun high speed ini ketika kamu pakai high speed continuous ini seperti ini. Nah itu dari si kelebihannya. Lalu kalau dari si kekurangannya apa? Menurutku ya, dari sisi kekurangannya itu kalau di zaman sekarang ini bodinya termasuk bodi yang bongsor gede, itu menjadi kelemahannya dan berat. Kemudian ini bagian bodi itu kalau sering digunakan 7D ini gridnya ini karatnya mudah mengelupas. Tapi kebetulan punya aku ini enggak. Pada tutup ini USB output itu gampang rusak. Jadi kalau yang masih bawaan itu gampang rusak, bahkan dibuka pun dia bisa patah. Nah tapi ini punya aku sudah aku ganti. Selain itu tutup bawah ini juga gampang hilang. Selain itu juga untuk 7D ini dia masih menggunakan memori seperti ini, memori CF. Memori CF ini sulit dicari dan harganya mahal. Dan ketika melakukan pemindahan foto ke komputer itu harus menggunakan card reader. Card readernya pun nggak langsung bisa masuk. Nah untuk hasil fotonya sendiri itu kalau misal dibandingkan dengan EOS 60D, EOS 60D warnanya malah lebih bagus daripada Canon 7D. Entah kenapa, aku juga gak ngerti itu kenapa kok bisa seperti itu, walaupun 7D sudah dilengkapi dengan 2 prosesor. Nah untuk hasil fotonya bisa kalian simak di video berikutnya. Seperti itu aja yang bisa aku sampaikan tentang EOS 7D. Bila ada kekurangannya silakan kalian berkomentar di bawah, ataupun ingin bertanya tentang kamera EOS 7D ini sekarang bagaimana sih harganya. Harganya relatif murah banget, dapat harga sekitar 3 jutaan. Jadi ya buat kalian yang ingin naik level dari 3 digit ke 1 digit, ya 7D aku bilang cocok lah. Tapi untuk foto ya, tapi untuk video nggak bisa. Oke. Sekian dari video saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like.
biar video saya berkembang dan saya tetap semangat membuat video seperti ini ya. Dan sampai jumpa, bye.